Kabar gembira bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk membolehkan mudik seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19. Mudik diperkenankan dengan sejumlah syarat. Di antaranya, pemudik yang telah menerima vaksin booster diizinkan mudik tanpa harus menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Sementara bagi pemudik yang telah 2 kali vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi masyarakat yang baru menerima 1 kali vaksin, wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Selain itu, bagi masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus harus menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam, ditambah surat keterangan dari dokter. Kemudian untuk anak di bawah usia 6 tahun, hanya harus didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat perjalanan. Tuh, jadi kalau syarat memang juga sebagian sudah ada yang dirilis. Tapi yang perlu juga kita dalami, implementasinya bagaimana? Peduli Lindungi kah? Lalu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang akan mudik juga? Secara teknisnya ini perlu kita betul-betul rinci aturan-aturannya agar nanti tidak ada kendala atau masalah pada saat di lapangan. Nah, sudah terhubung bersama kami ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Maria, Mas Arif. Salam sehat. Salam semangat Mas Heri. Dan juga sudah ada Ibu Yuanita Apriliandini, sosiolog perkotaan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, boleh. Langsung saja kalau gitu Mas Heri. Tadi dipertanyakan rinciannya, implementasinya di lapangan bagaimana nanti? Jalur darat, udara, dan juga laut. Iya, jadi memang ini memerlukan berbagai persiapan yang hingga saat ini masih dilakukan ya. Terutama alat screeningnya apa ketika masyarakat nanti mudik untuk memastikan yang sudah booster bisa tanpa syarat ya, tanpa syarat tes kayak gitu. Di pekan lalu kami sudah melakukan rapat koordinasi di lintas kementerian untuk mengatur ini secara lebih teknis, baik dengan kepolisian, kemudian Kementerian Kesehatan, terutama karena aplikasi Peduli Lindungi dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan saat ini sedang dipersiapkan untuk pengembangan aplikasinya, di mana ketika ketentuan syarat perjalanan itu berlaku, bagi yang mereka booster itu secara cepat bisa ditunjukkan melalui handphonenya bahwa dia layak melanjutkan perjalanan. Kemudian yang sudah sudah vaksin lengkap misalnya, itu juga disesuaikan. Jadi ketika dia vaksin 2 kali dan kemudian antigen kan juga terhubung di Peduli Lindungi, kemudian antigennya negatif, vaksin kedua, maka kemudian ada tanda hijau juga yang bahwa dia bisa melanjutkan perjalanan itu dan seterusnya. Itu yang pertama dari sisi screening. Jadi screening ini bisa nanti kan di semua tempat-tempat keberangkatan yang angkutan umum itu kan ada aplikasi Peduli Lindungi, nanti akan di sana penjagaannya di sana diperketat, kemudian penyaringannya terjadi di sana. Itu yang pertama. Kemudian tentu saja yang menjadi masalah adalah bagaimana dengan pelaku perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini Menteri Perhubungan kemarin dalam jumpa pers pertama sudah mengatakan bahwa memang tidak ada pos-pos pemeriksaan, tetapi akan dilakukan random checking di tempat-tempat peristirahatan. Dan di mana di situ juga disiapkan bagi mereka yang belum vaksin lengkap, mereka bisa melakukannya di sana. Jadi ini sekaligus menjadi upaya kampanye untuk mempercepat vaksinasi booster yang memang sampai saat ini baru sekitar 11 atau 12% dari populasi masyarakat target dari vaksinasi. Mas Heri, artinya kalau saya buat semacam contoh kasus, Mas. Contoh aja misalnya ada seseorang, dia belum booster karena memang dia baru saja melengkapi 2 vaksin pertama dan kedua. Nah, artinya yang bersangkutan ini
sahkah dikatakan boleh mudik atau jelas-jelas belum boleh mudik karena belum ada boosternya? Begitu Mas Heri. Iya, sebenarnya memang booster atau vaksin itu kan untuk melakukan proteksi. Jadi memang ini yang diutamakan mereka yang benar-benar sehat dan sudah terlindungi, mereka bisa melakukan perjalanan mudik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga harus diperhatikan bagi masyarakat itu adalah tempat tujuan mudik di kampung halaman mereka, tujuan mereka biasanya adalah orang tua. Nah, itu yang perlu dipastikan bahwa lansia atau yang dikunjungi ini juga sudah menjalani vaksinasi booster sehingga sama-sama terlindung dari keparahan jika terjadi penularan. Di samping tentu saja syarat utama yang juga dikeluarkan itu adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini dua hal yang saling melengkapi dan memang harus secara mendalam disadari oleh masyarakat maksud dari pengaturan-pengaturan ini. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Bu Yuanita. Bu, responnya bagaimana Bu? Tahun ini nampaknya suasana mudik akan begitu terasa karena sudah 2 tahun kemudian dengan berbagai pembatasan yang ada. Akan ramai ini nampaknya tahun ini. Iya, jadi memang sebenarnya 2 tahun ini masyarakat itu melalui kebijakan pemerintah maupun himbauan ini dilarang mudik karena pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya saya lihat realitasnya itu kan masyarakat punya celah selalu mencari celah. Misalnya untuk tanggal pelarangan mudik dia majuin tuh mudiknya ini kan jadi sama aja gitu walaupun ada pelarangan mudik 2 tahun ini gitu, atau dia mencari jam-jam gitu di mana yang sudah larut malam sehingga pihak dinas atau dishub itu sudah tidak terlalu ketat penjagaannya di area-area lalu lintas mudik lebaran Jadi kayak atau juga mencari gitu jalan alternatif juga nih yang kendaraan pribadi itu tiba-tiba jalan desa itu menjadi penuh gitu menuju kampung halamannya. Jadi jalur-jalur alternatif. Jadi menurut saya sih memang daripada dilarang mendingan memang dibolehkan tetapi dengan aturan. Jadi in term and condition tadi dengan prokes dan juga persyaratan yang ketat dan kemudian dengan aplikasi khusus gitu. Karena percuma aja sih menurut saya animonya tetap besar gitu 2 tahun ini. Oke, Bu Yonita, tapi kan masyarakat saat ini dengan kita tahu 2 tahun kemarin paling tidak ada berbagai pembatasan, ketat sekali pengaturan yang saat ini kemudian diberikan berbagai kelonggaran dengan tetap menjalankan prokes. Artinya kan masyarakat ini harus tetap memiliki literasi sosio edukasi lah begitu dari perubahan kemarin pada saat pandemi menuju paling tidak nanti menuju endemi gitu. Endemi, betul. Jadi ini memang kalau saya lihat salah satu program juga pemerintah kan mempersiapkan masyarakat itu menuju endemi di dalam bidang pendidikan sudah terlihat tatap muka menuju 100%, pembukaan atau pembatasan ruang-ruang publik, ruang terbuka publik juga menuju 100% gitu Nah, mungkin kita juga bisa melihat fenomena mudik ini dari pandemi menuju endemi tidak lagi pembatasan yang terlalu ketat gitu dilonggarkan tetapi tetap ada aturan supaya supaya memang masyarakat ini juga disosialisasikan, diberikan edukasi jika nanti menuju endemi bukan berarti tidak ada aturan atau bebasnya gitu, tetap ada rambu-rambunya dan kita tetap berharap di satu sisi gitu aspek mudik ini spiritualnya dapat nah aspek silaturahminya dapat gitu tapi aspek kesiapan masyarakat menuju endemi itu juga dapat gitu. Baik. Oke lah, kita tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu Mas Heri, Bu Yuanita. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.